Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa di channel ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap semoga sahabat semua diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini Al-Quran adalah pedoman dan petunjuk yang Allah turunkan kepada kita. Namun seringkali kita merasa sulit untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, mungkin karena kesibukan dunia atau hati yang belum sepenuhnya tergerak untuk mencintai firman-Nya. Pada kesempatan kali ini, mari kita bahas bagaimana cara mendekatkan diri kepada Al-Quran agar hati kita dipenuhi cahaya dan kehidupan kita dipenuhi keberkahan. Sahabat, pernahkah Anda merasakan kekosongan di hati yang sulit diisi dengan apapun? Mungkin itu adalah tanda bahwa hati kita merindukan Al-Quran, firman Allah yang membawa ketenangan. Jika Anda ingin lebih dekat dengan Al-Quran, yuk kita pelajari langkah-langkah praktis yang bisa kita terapkan. Berikut ini beberapa cara mendekatkan diri pada Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan rutin, meski sedikit. Langkah pertama adalah membaca Al-Quran secara rutin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus, meskipun itu sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mulailah dengan membaca 1 atau 2 ayat setiap hari. Jangan paksakan diri untuk langsung membaca 1 juz jika kita belum terbiasa. Yang penting adalah konsistensi. Bagi yang merasa sibuk, luangkan waktu 5 menit setelah sholat untuk membaca Al-Quran. Insya Allah, perlahan-lahan hati kita akan merasa rindu dan ingin membaca lebih banyak. Yang kedua, memahami makna dan tafsirnya. Mendekatkan diri kepada Al-Quran bukan hanya dengan membaca, tetapi juga dengan memahami maknanya. Allah berfirman, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran Surat Shad ayat 29. Kita bisa membaca terjemahan dan tafsir Al-Quran untuk memahami pesan-pesan Allah. Jika kita memahami makna dari setiap ayat, maka Al-Quran akan terasa lebih hidup di hati kita. Misalnya memahami kisah para nabi, perintah dan larangan Allah, serta keindahan janji-janjinya. Yang ketiga, mendengarkan bacaan Al-Quran. Jika membaca terasa berat, kita bisa mulai dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Dengarkanlah tilawah dari qori yang suaranya menyentuh hati. Ketika sedang dalam perjalanan, bekerja, atau sebelum tidur, mendengarkan Al-Quran bisa membawa ketenangan jiwa. Mendengarkan bacaan Al-Quran juga bisa membantu kita memperbaiki tajwid dan memperindah cara kita membaca. Kita juga bisa merasakan keagungan ayat-ayat Allah melalui lantunan yang indah dan penuh hikmah. Yang keempat, menghafal ayat-ayat yang pendek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kita untuk menghafal Al-Quran, walaupun ayat-ayat pendek. Allah memberikan pahala besar kepada hambanya yang menghafal dan menjaga hafalannya. Jika kita sulit menghafal, mulai saja dari surat-surat pendek seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, atau Al-Kafirun. Menghafal Al-Quran bisa dilakukan sedikit demi sedikit. Misalnya, menghafal 1 ayat per minggu. Dengan menghafal, Al-Quran akan selalu ada di hati kita. Bahkan ketika kita tidak sedang membacanya, hafalan ini juga menjadi bekal di akhirat kelak. Yang kelima,
merenungi dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Allah berfirman, "Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci?" Quran Surat Muhammad ayat 24. Sahabat, merenungi dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran adalah cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita membaca ayat tentang bersabar, cobalah praktikkan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita membaca perintah tentang sedekah, segera laksanakan sedekah dengan niat tulus. Merenungi Al-Quran bukan hanya sekedar memahaminya, tetapi juga merasakan bahwa ayat-ayat tersebut berbicara langsung kepada kita. Inilah yang akan membuat Al-Quran benar-benar hadir dalam setiap aspek kehidupan. Yang keenam, berdoa agar dimudahkan untuk dekat dengan Al-Quran. Jangan pernah lupakan kekuatan doa. Berdoalah agar Allah memudahkan kita untuk mencintai dan dekat dengan Al-Quran. Rasulullah SAW mengajarkan doa, "Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya di dadaku, dan penghapus kesedihan serta kegelisahanku." Dengan berdoa, kita memohon kepada Allah agar hati kita selalu terpaut dengan Al-Quran, dan agar kita diberi kekuatan untuk mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketujuh adalah bergabung dalam majelis atau kelas Al-Quran. Terkadang kita butuh dukungan dari sesama muslim untuk terus semangat dalam membaca Al-Quran. Bergabunglah dalam majelis atau kelas Al-Quran di masjid atau komunitas muslim. Di sana kita bisa belajar tajwid, memahami tafsir, dan bertemu orang-orang yang memiliki semangat yang sama. Dengan berkumpul bersama orang-orang yang mencintai Al-Quran, kita akan termotivasi untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki bacaan kita. Persahabatan yang terjalin di majelis ilmu juga menjadi berkah tersendiri. Kisah inspirasi perjuangan mencintai Al-Quran. Ada sebuah kisah tentang seorang ibu yang di usia lanjutnya baru bisa membaca Al-Quran. Meskipun matanya sudah mulai rabun, dia tidak pernah putus asa untuk terus belajar. Dengan semangat, dia membaca Al-Quran setiap hari, meskipun harus mengeja satu persatu. Berkat kegigihannya, hatinya dipenuhi cahaya, dan hidupnya terasa lebih damai. Kisah ini mengajarkan kita bahwa mendekatkan diri kepada Al-Quran membutuhkan usaha dan kesabaran, tetapi balasannya sungguh luar biasa. Sahabat yang dirahmati Allah, mendekatkan diri kepada Al-Quran adalah langkah besar yang membawa kita ke jalan Allah. Bacalah Al-Quran dengan rutin, pahami maknanya, dengarkan bacaan indahnya, dan jangan lupa untuk mengamalkan isinya. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang dicintai Allah karena cinta kita kepada Al-Quran. Mari kita mulai dari sekarang dengan niat yang tulus dan jadikan Al-Quran sebagai sahabat setia dalam hidup kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.